Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha min nutfatin idza tumna. Alhamdulillahilladzi aghna wa aqna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, pada Jumat yang kemarin Khatib jazahullah khairan mengingatkan salah satu bahaya atau akibat buruk dari perjudian, yaitu pelakunya malas untuk bekerja mencari rezeki yang halal dan dia ingin cepat kaya secara instan. Ingatlah wahai kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang jika dia berkehendak dia hanya mengatakan kun, jadilah, maka jadilah apa yang dia kehendaki Subhanahu wa taala. Namun dia menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala berkata, kana Allah azza wa jalla qadiran ala khalqis samawati wal ard fi lamhatin wa lahzah fa khalaqahunna fi 6 ayyam ta'liman li khalqihi at-tathabbuta wa at-ta'anniya fil umur. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menciptakan langit dan bumi dalam sekejap mata. Namun Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari untuk mengajarkan kepada makhluknya untuk dia pelan-pelan, tidak tergesa-gesa di dalam urusannya. Lalu bagaimana bisa seorang manusia yang lemah dia lebih suka untuk tergesa-gesa dan ingin instan? Apakah salah seorang di antara kita ketika dilahirkan oleh ibunya dia langsung bisa berbicara, dia langsung bisa berlari dan berjalan? Tentu saja tidak. Itu membutuhkan tahun-tahun yang lama sampai dia bisa berbicara. Kemudian ayyuhal muslimun, ingatlah bahwasanya manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua bekerja dan tidak ada yang bermalas-malasan. Allah Ta'ala bercerita tentang kalimuhu, yaitu nabinya yang pernah diajak bicara secara langsung, Nabi Musa alaihi salam. Ketika dia menolong 2 wanita, kemudian dipanggil oleh ayah kedua wanita tersebut, dan dia berkata, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj. Lelaki tersebut berkata kepada Musa alaihi salam, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari kedua putriku ini dengan syarat engkau bekerja untukku selama 8 tahun. Dan Nabi Musa memenuhinya. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, beliau tidak makan kecuali dari hasil keringat beliau bekerja. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Setiap nabi yang diutus oleh Allah itu bekerja dengan cara menggembala kambing. Para sahabat bertanya, wa anta, bagaimana dengan anda wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, na'am, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Ya, aku juga dulu aku bekerja dengan cara menggembala kambing milik orang-orang Mekah, lalu aku diberikan upah. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inni la ara ar-rajula fayu'jibuni fa aqulu alahu hirfah fa in qalu la saqata min aini.
aku bisa jadi takjub dengan seseorang, kagum kepadanya. Lalu aku bertanya, apa pekerjaan orang ini? Jika dijawab bahwa dia pengangguran, tidak punya pekerjaan, maka sungguh dia jatuh langsung dari mataku. Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala berkata, la khaira fi man la yajma'ul mala min hillihi yukhriju minhu haqqahu wa yasunu bihi 'irdahu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bekerja mengumpulkan harta agar dia bisa bersedekah dengan harta tersebut dan menjaga kehormatannya dengan harta tersebut. Dan sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi kita adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Di antaranya adalah kaum muhajirin yang mereka mempersembahkan contoh kemuliaan yang paling luar biasa yang dicatat oleh sejarah. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, ketika ditawari oleh para sahabat Ansar tanah kemudian harta, dia malah meminta untuk ditunjukkan di mana pasar agar aku bisa bekerja. Kemudian ingatlah wahai kaum muslimin, hewan-hewan yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan hanya mengandalkan insting yang diciptakan oleh Allah pada diri mereka. Dari hewan yang paling kecil sampai yang paling besar, itu keluar dari sarangnya untuk mencari makanan. Apakah hewan yang tidak memiliki akal lebih cerdas daripada manusia yang diberikan akal? Namun ayuhal muslimun, keburukan itu akan saling memanggil satu sama lain. Ketika seorang muslim dia dikalahkan oleh kejahilannya tentang Allah, kejahilannya tentang agama Allah, maka dia akan semakin jauh dari kebenaran dan dia akan semakin jauh dari kesabaran. Bahkan kejahilannya tersebut membuatnya menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dia dengan rela hati dan sukarela dibohongi dan dijadikan sebagai sumber uang oleh orang-orang yang menjadi bandar judi. Sesungguhnya judi zaman dahulu bisa kita katakan lebih elit daripada judi zaman sekarang. Salah satu fakta judi atau salah satu jenis judi zaman sekarang yaitu dikenal dengan judi slot. Seorang bandar akan memprogram sebuah judi, lalu dia akan mengatur bahwasanya kemungkinan seseorang menang dari seluruh usahanya hanya 10% dan 90% keuntungan kembali kepada judi. Dan di mana diletakkan akalnya oleh seorang yang mau berjudi menyerahkan uangnya dengan hal seperti itu? Sementara judi zaman dahulu murni mengandalkan keuntungan dan nasib baik. Maka wahai saudaraku muslim, gunakanlah akal dan gunakanlah potensi yang diberikan oleh Allah kepadamu untuk mencari rezeki yang halal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, ingatlah bahwasanya apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah cara kalian mencari rezeki. Fa innan nafsa lan tamut hatta tastawfiya rizqaha wa in abqa anha. Sungguh seseorang tidak akan meninggal dunia sampai dia menyempurnakan dan menghabiskan rezeki yang telah Allah takdirkan baginya, meskipun dia merasa rezeki itu lamban datangnya atau lamban dia dapatkan. Fattaqullah wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma harama. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah cara kalian mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Ayyuhal muslimin, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan janjinya kepada kalian
Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian rezeki kalian ketika kalian berada di dalam perut ibu kalian, ketika kalian masih bayi, tidak bisa apa-apa, bahkan melindungi dirinya tidak bisa, tapi Allah menyampaikan rezeki itu kepada kalian. Lalu sekarang ketika kalian telah memiliki banyak kemampuan, kalian bisa bekerja, apakah kalian mengira Allah tidak akan memberikan rezeki itu kepada kalian? Sungguh ini merupakan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan prasangka buruk itu akan membinasakan kita. Maka kita gunakan potensi kita. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang halal itu sangat banyak, sementara yang haram itu bisa dihitung dengan jari manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.